ring 1 dari ring 1 siapa? Mas Gatot kebanyakan kan. Mas Gatot. Pak Gatot lagi tren trading ya. Kemarin Mas Bayu kan, sekarang Mas Gatot. Berarti Pak Gatot nih yang tukang ini muter-muter keliling kantor. Cocok nih kalau jadi ini nanti. CS jadi gitu. atau apa? CS bisa juga. Customer service. Jadi informan juga cocok. Itu dia. Informan karena semua bagian dia lingkapi. Banyak terlibat Udah bisa, Bud? Udah. Ya nampak, Bang? Nampak. Sudah. Ya, langsung aja ya. Ini kemarin apa namanya? Itu angkanya dari mana, Put? Hah? 544, 529. Nah, ini mau aku jelasin. Oh ya. Ya, ini kan kemarin kan sasarannya kan dari KM ya. KM kita kan cuma jadinya apa namanya? Ini angkanya kan 544 dari realisasi tahun kemarin di Desember. Nah, menjadi keberapanya ini harusnya kan ngikuti KM yang 6,83. Cuma kan nggak mungkin kan. Nah, jadi 5,29 ini sebenarnya angka apa ya? Estimasi aku dari penurunan tahun sebelumnya, aku bagi 2% penurunannya. Jadi aku dapat 5,29 gitu. Nah, kalau ini sih mungkin balik ke Bang Rudi juga, nanti ini kira-kira udah oke apa enggak. Soalnya kemarin aku diskusi ke Ren, sasaran ini kan harus ada X to Y ya kan, dari berapa ke berapa. Nggak mungkin cuma bilang memperbaiki susut doang gitu kan. Nah, boleh nggak sesuai dengan KM, aku bilang kemarin. Kata dia nggak masalah, kata si orang tuanya. Makanya aku buat dulu 5,29. Mungkin nanti kalau di ke Pak Arif atau Bang Rudi aja mungkin bisa kali ya. Ini udah oke atau enggak gitu. Sebelum itu, Put, 5,44 yang kondisi sekarang ya? Kondisi sekarang. Nah, kalau yang kondisi terakhir 6,46 itu aku belum berani nge-state di sini karena ini kayaknya belum jelas gitu dari pusatnya. Ini laporan kinerja atau gimana gitu. Aku belum dapat state yang jelas dari pusat. Makanya itu juga belum ada aku kirim ke. Bikin 2 alternatif aja gimana? Gimana? Bikin aja 2 di situ, nanti kita hapus. Kondisi yang ini kan kondisi 544, 529 ini kan dari AP2T kan? Iya. Nah, kamu bikin satu lagi di bawah dari berapa ke berapa pakai warna merah aja. Nota dinas. 6,46 itu. Ya, dari 6,46 menjadi berapa gitu. Kalau dari roadmap berapa itu? Dari roadmap. Ya, roadmap 2021. Masukkan aja itu. 6,46 menjadi roadmap gitu. Berapa nanti? Warna merah aja nanti itu. 5, itu aja. Coba nanti cek lagi ya. Ya, tandain ya nanti ya. Warna merah mungkin di tulisannya itu. Dari 6,46 menjadi titik-titik dalam kurung roadmap 2021 gitu. Itu aja lah. Oke, aku note dulu. Terus lanjut ke deskripsi, ini masih sama sebenarnya sama ya. Yang tahun lalu ya, maksudnya rangkanya masih sama. Kalau kemarin Pak Arif bilang mau buat kayak Formula Jogja, belum ku ikuti karena merombak semua jadinya kan. Untuk penyebabnya juga kayaknya masih sama ini. Untuk controllable masih sama dengan yang tahun lalu. Nggak ada perubahan. Cuma di sini nanti aku tambahin dasarnya itu, dasar pertimbangan tingkat kemungkinannya itu untuk tegangan ada laporan tegangan ujung sama tegangan trafo yang di atas 230 volt. Yang poin nomor 1 ini bisa ditambah nggak? Kondisi terakhir berapa? Mungkin datanya bisa diambil dari Dani Adan. Yang mana maksudnya? Yang poin 1. Tegangan ujung.
Iya, kan itu ada beberapa. Iya, ini memang udah aku tengok hasilnya Mm-mm. 90 berapa persennya, 98 kalau nggak salah. Apa aku bikin 98-nya atau cukup belum 100%? Jadi bikinnya berdasarkan laporan realisasi dengan ujung di atas 15 KP sebesar Oh, berarti 98% belum ya. mencapai 100% gitu. Oke. Jadi realisasinya masuk di situ. Oh, atau berubah dulu langsung. Boleh, langsung aja. Mungkin dari Dani bisa dikasih tahu berapa totalnya kemarin. 98 sekian kalau nggak salah ini. Lupa. Maaf, tolong diulang lagi informasi tadi gimana? Bang? Yang itu dan untuk secara total dari total penyulang sumbar tegangan yang di atas 19 KP itu ada berapa persen? Setahu saya kan kayak 100% Payakumbuh, terus Solo itu mungkin ada 3 penyulang kalau nggak salah. Yang Baik, masih belum. dan Totalnya dirincikan berapa? ya. Untuk Padang itu ada 5 penyulang yang belum. Dari total? Dari total, datanya. Atau nanti kasih tahu aja ke Putra berapa persen tinggal dari total itu. Dari 100% yang kita butuhkan, mungkin 99% atau 98% yang sudah di atas atau sama dengan 19 KP. Gitu aja, Dan. Kebetulan sudah Dani kirim di grup kemarin itu untuk target. Oh gitu. Oke. Iya. Jadi untuk Padang itu ada 5, Solo itu ada 5, Bukit Tinggi itu ada 3 penyulang. Payakumbuh 0 ya. Payakumbuh 0 ya. Oke. Nanti sesuaikan aja ya Put ya. Iya. Oke, Datanya udah ada, targetnya udah ada. 98%. Iya. Pokoknya ikutin aja realisasi 2020 lah. Kalau nanti penyulangnya bertambah kan otomatis kan persentasenya juga makin bertambah itu. Lanjut Put. Pertimbangan tingkat. Put yang TM 205 ini sudah berdasarkan ini ya. Berdasarkan yang AP2T berarti ya kamu ambil ya. Kalau ini kan enggak, oh iya ngaruh juga ya. Iya masih AP2T Bang. Karena kan enggak, ini formula Jogja TW3 Bang. Oh gitu. Sampai dengan TW3 masih. Ini belum pusket, harusnya aku buat dulu sih. Atau kamu warnain aja, kalau keburu nanti ganti, kalau nggak keburu ya udah biarkan aja. Karena TW4-nya aku belum kelar di Desembernya, tinggal dikit lagi. Panen aja ya. Kan itu harus dirapikan lagi kan. Nah itu yang belum sempat. Atau diterangkan aja TW3 atau gimana? Nggak usah. Gitu kalau dia ragu nanti, kalau ada pertanyaan kok beda TW4, nah baru aku jawab nanti. Ya ini memang data TW3 gitu. Oke. Kalau dari awal kok TW3, nanti jadi pertanyaan. Mendingan kalau ada pertanyaan aja, kalau udah kritis baru jelaskan. Kalau nggak kritis, ya terima aja lah itu. Ya. Kamu tanyain aja nanti kalau keburu ganti, kalau nggak keburu udah biarkan aja. Nanti pada saat ini jadi fix, menjadi profil resiko sumbar, baru kita perbaiki. Gitu. Ya sudah raker lah ibaratkan gitu. Oke, lanjut. Ke kanan apa lagi, Put? Ini catatan formula Jogjanya paling ini ya, kan ini di atas 1%, gitu aja. Misalnya kalau ditanya kenapa masih 1,2 atau 1,4, ini kan masih di atas 1% gitu aja sih maksudnya. Kan idealnya 1% untuk TR itu kan. Kalau TM sebenarnya kita udah ideal sih 2,05, makanya nggak aku jelaskan detailnya di situ. Itu aja kalau ditanya misalnya. Detailnya mana nih? Detailnya? Gimana? Nanti detailnya kan 1,26, 1,44 aja kan? Ini aja kan? Iya, yang kamu maksudkan kalau dipertanyakan kan? 1,626 sama 1,4 ini kan masih nggak ideal. Idealnya kan 1%. Kalau TM ini sebenarnya udah ideal 2,05. Iya. Asal jangan Pak Arif aja yang menghajar nanti kan itu aja intinya. Terus untuk pola operasi nggak optimal dari laporan beban optimal trafo aku bikin. Dia baru di 32,47% yang optimalnya. Oke. Terus ini harusnya minimal di atas 50% lah ya. Iya harusnya. Iya. Cuma untuk susutnya udah di bawah 1, cuma masukin aja dasarnya. Oke. Untuk 2 ini aja ya berarti ya untuk teknis. Kalau non teknis
Aku nggak terlalu ini sih, cuma bikin aja berdasarkan laporan berdasarkan masih ada temuan sebesar 9 juta, berarti intinya masih ada Ini 9 juta itu realisasi tahun lalu. P dan K ini. Iya, gabung. Oke. Intinya masih ada potensi gitu aja kan, karena misalnya ditemukan pelanggaran dan kelainan. Nah, kalau Dari data tahun lalu ada nggak Put itu Put? apanya? Tahun sebelumnya, Data mananya? tahun 2019 total P2TEL kita? Oh, realisasinya maksudnya? Ya. Oh, ada kok, itu aja. Berapa besar maksudku? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Ini lebih besar ternyata? Enggak, lebih besar tahun 19. Oh gitu ya. Terus kalau pengukuran energi nggak akurat, sebenarnya ini harusnya dasarnya tuh laporan LBKB. Cuma aku masih bingung laporan LBKB-nya apa dibuat. Masukkan aja data LBKB yang pelanggan meter yang rusak atau macet, itu aja lah. Pelanggannya. Iya, di LBKB mungkin Reja bisa kasih tahu berapa banyak yang, atau kalau ada yang tua juga nggak apa-apa nih. Kan yang tua itu jelas itu ada 0,0 berapa persen gitu penyumbang susut. Jadi kamu masukkan aja jumlah meter tua, tapi nomor 2 aja itu LBKB, dalam satu macet atau buram, yang kedua tua gitu, gitu aja lah. Oh iya, oke. Minta data sama Reza nanti. Oke, nah ini udah. Dalam kurung Put, dalam kurung bikin. Dalam kurung meter macet atau buram, terus yang tua aja masukkan. Kalau yang lain kan mungkin yang di atas harus dikeluarkan itu nggak terlalu pengaruh. Itu aja, meter macet, buram, dan tua. Nanti juga. Ya, minta angkanya sama Reza nanti. Ya, Jak, nanti support, Jak. Lanjut. Oke, ini lanjut ya. Ya. Kalau kata risiko udah jelas. Sebentar, yang kemarin nentukan ininya, mana? Tingkat risikonya sama-sama nih? Atau nggak cukup tahun lalu? Kalau ini masih ngikut sama yang lama. Oh, gitu ya. Atau kalau di sini mau kita bahas, boleh? Nggak usah. Nggak usah ya. Ya, kelamaan nanti ini. Berarti pokoknya aku butuh justifikasi aja. Berarti itu masih yang lama gitu aja kan? Iya. Oke, lanjut. Untuk ininya, tingkat kemungkinan sama dampaknya karena kita semua tinggi sama ekstrim, berarti masuk semua kan di mitigasi. Nah, untuk mitigasinya sendiri masih sama, kecuali teknis nih sama semua nih rasanya. Paling ada aku tambahin di penyeimbangan beban trafo, itu doang aku tambah. Oke, coba kita lihat dari yang Y terakhir dengan solusinya apa coba. Mungkin itu aja. Dari teknik ya. Ya. Pusat beban jauh dari GI kita usahakan apa? Jauh nih jadi apa? Pembangunan DH baru. Ini aku masukin ke waktu. Oke. Terus pertumbuhan beban dan pelanggan meningkat. Pemecahan benda hilang. Penambang kawat, uprating. Oke. Ini ada 2 ya tadi, sangat pendidikan DPR jurusan baru. Oke. Terus menghantar. Terus manuver beban dari penyulang trafo, penyulang lain. Ini apa ya? Rating TR ya? Sama-sama ini. Oke, lanjut. GI belum melaksanakan SOP tegangan kirim, koordinasi ketiga DS. Oh, itu tambahin aja lagi tuh. Mana? Monitoring yang ini, yang di work plan kita yang ini, yang kata-kata work plan kita yang teknis, yang quick win. Quick win yang mana nih? Yang pola operasi, yang 21 KP itu. Oh, tegangan kirim 21 KP. Itu dia, tambahin di situ. Di sininya ya? Iya. Kata-katanya? Kata-katanya boleh ditambahin atau kamu bikin baru lagi? Soalnya ini koordinasi kesepakatan tegangan kirim, sama aja nggak ya? Atau kamu dalam kurung aja. Tugas wilayah itu, UP2 itu, nanti tugas UP3 kan ada lagi tuh. Soalnya kan itu kan di skupnya MBJAR itu. Dia nggak mungkin ke P3PS, tapi di grup DCC itu mempertanyakan. UP2D ini ya? UP3 dan UP2D. Ini kamu kata-katanya ngikutin yang work plan aja, work plan yang ini. Yang tegangan 21 KP itu apa? Koordinasi apa-apa gitu. Dalam kurung aja bikin. Dulu ya. 21. Ya. Work plan, quick win work plan gitu.
sesuai quick win work plan. Terus ini sama, tidak ada DPR harus normalisasi SSRS, titik sambung, reconnecting, terus ini sama ya. Put itu yang kosong-kosong nggak diisi, tapi ada Y-nya, kenapa tuh? Ini. Yang merah-merah tadi. Oh ini Atas. Oh, yang mana? Yang atas. Tadi ada yang merah-merah, tapi nggak ada uraian pekerjaan. Nah itu. Oh ini eksternal, nggak jadi uncontrollable dia gitu. Oh gitu ya. Pekerjaan vendor kurang baik. Jadi nggak ada dari kitanya. Terus nah ini briefing doang sih bang outputnya. Kalau bang ada masukan? Kalau lagi yang baru udah oke nih ya? Atau ini perlu dihapus? Terus manuver beban kurang memperhitungkan beban penyulang. Oh ini harus inilah, jangan itu. Artinya kan ketika dia mau melakukan eksekusi, dia lihat kesanggupan bebannya kan? Ya makanya dibikin briefing atau gimana ya? Kan briefing ini gunanya itu enggak? Oh bukan. Melakukan jadwal pemadaman dengan melakukan apa? Kan dia membuat jadwal pemadaman. Nanti jadwal itu termasuk dengan jadwal pemadamannya di sini. Mana? Di sini ini. Mengganti briefing ini. Iya. Membuat jadwal pemadaman dengan memperhitungkan beban manuver gitu aja. Kan sejalan dia. Jangan briefingnya kan nggak sesuai dengan Y-nya dia. Oke. Terus, ini simulasi beban. Belum ada simulasi kajian teknis kondisi manuver beban. Masih yang lama ya. Terus pemasangan perangkat komunikasi untuk lokasi yang nggak bisa dijangkau. Terus penggantian port indikator sama integrasi penyimpanan dengan SCADA. Untuk yang belum pakai SCADA masih sama. Terus yang ini uncontrollable, ada failure sehingga mesti dilakukan penormalan secara manual. Iya, uncontrollable nih ya, kira-kira. Kalau dia skupnya masuk AVD gimana? Ini aku nengok yang lama, dia uncontrollable kok ini, makanya belum nggak foto-fotoin. Soalnya di situ di atas ada yang MB Opsis disk gitu maksudku. Berarti itu kan MB SCADA kan? Atau MB Telkomnya kan? Telekomunikasi dan SCADA. Solusinya? Melakukan perbaikan kan? Perbaikan ya? Itu nggak ke pabrikan berarti ya? Nggak ya? Maka jadi uncontrollable. Itu gimana? Nggak, itu kan melakukan penormalan secara manual. Artinya kan tidak lanjuti dulu sebelum pabrikan. Nanti tahapan nantinya apakah memanggil pabrikan atau mengganti material kan berbeda nanti itu. Melakukan perbaikan aja. SCADA ya. Itu MB Ujang tuh siapa sih? Telekomunikasi dan SCADA ya? MB itu ya? Opsistis nggak ya? Enggak, Opsistis yang Mudi. Ini yang Ujang nih, yang SCADA. Apa itu? MB apa itu? Telekomunikasi dan SCADA mungkin ya? Atau nanti tanya di Yolanda ya? Aku kurang kopi juga nih. Yang ini dulu ya. Iya. Berarti sama kayak yang tadi Put, yang di atas. Yang kamu bilang kontrol itu. Yang merah tadi apa itu? Oh, ini. Kualitas material kurang baik. Ini kan, artinya kan ini ada penilaian vendor kan? Iya. Melakukan penilaian vendor aja. Emberen kan? Ini di UP3 ya? Iya. Emberennya dua-duanya tuh. Sama kan dia? Oh, iya. Terus jangan lupa itunya. Apa? Tingkat kesulitan dan dampak. Kamu ngajar aja ya? Gitu. Kenapa? Besar dampaknya? Iya. Mudah, besar. Oke, lanjut. Terus
Nah, ini yang sedang tadi tuh, yang sekadar tadi tuh. Kalau yang sekadar sedang kesulitannya. Banyak besar juga. Ini MI ya. Ya. Itu sedang besar. Oh, berubah semua ya berarti ya ke bawahnya. Apa aku kasih angkanya dulu. Oh, itu. Lanjut yang ini ya, non teknis. Ini ada kompetensi pegawai menganalisa TO masih rendah, IHT. Terus ini sama kompetensi tugas bimbingan masih rendah, skilling. Ya. Terus adanya pembatasan kode baca, jadi perbaikan fitur ASMT mobile. Ini mungkin nih, Jak, perbaikan fitur nih. Bukan langsung di kita sih. Nah, itu maksudku. Ini prioritas 2 loh. Oh, Masuk gitu. ke work plan deh. Oke ya. Oke lah, apa. Terus kurangnya pegawai untuk pengawasan, mengusulkan penambahan pegawai, tapi ini nggak masuk work plan karena kita sempat. Ya. Terus SLA kontrak belum ketat, terus evaluasi pemenuhan SLA vendor. Terus ada mengoptimalkan penggunaan aplikasi TO di AP2T. Tapi ini belum ada gambaran sih aplikasinya gimana. Gimana tuh, Dan sama Pak Ji? Aplikasi TO itu memang ada ya? Aku belum pernah juga tuh di AP2T itu. Sebenarnya aplikasi TU itu adalah rincian data dari data baca meter. Jadi dia ada jam nyala di bawah 40 jam nyala, kemudian dia ada juga KW Max, dan kemudian dari perhitungan jam nyala, nanti dia masukkan ke data TU. Nah, sebenarnya nantinya kita detail lagi, lebih detail. Jadi sebenarnya memang ada di AP2T, cuman tidak secara terperinci, itu aja maksudnya. Berarti dievaluasi lagi dari data AP2T, maksudnya gitu ya? Betul, jadi dievaluasi lagi, terperinci, karena datanya kan banyak, ada ribuan per ULP. Nah, kita sortir lagi mana yang benar-benar menjadi TU. Artinya bisa jadi nanti ini ya, sharing lagi nih ya, cara mencari TO ya, sama kayak di poin 3.1 ya. Bapak masukin aja. Tapi sebenarnya dari beberapa TU yang kita sampling, atau temuan yang sudah dapat, itu kita lihat di daftar TU ada pelanggannya. Cuman ya kita harus cari lagi. Sama kayak kemarin ya, waktu yang kita mau bikin surat di Oktober lah saya, yang kemarin kita ngomong bahwa berdasarkan LBKB, berdasarkan AP2T juga ya. Apa-apalah, Put, masukin aja, nggak masalah. Tapi ini dia dampaknya sedang. Undang sedang, jadi dia protes 3. Udah cocok. Udah sedang ya masalahnya ya. Memang sedang atau dampaknya besar. Kalau besar dia naik. Pengalaman gimana Pak Ci Dani
Untuk yang TO di AP2T ini, Kalau mudah penggaduan, besar atau mudah sedang nih? kalau mudah sebenarnya kalau lebih apanya setiap data pelanggan yang ditemukan itu kita masukkan ke ambil data TO itu sebenarnya ada. Tapi Berarti nggak apa-apa, mudah ya. mudah sedang aja. Pas Oh ya udah, oke sedang lanjut. ya. Oke, sekarang untuk akurasi data pelanggan kurang tepat, melakukan indexing pelanggan. Terus proses pembayaran fee informasi yang terlambat, membuat SOP internal. Bentar, sebagai informasi ikut memotong sebentar. Untuk data indexing ini sudah berjalan ya, sudah dilakukan nih di UP3 Padang. Jadi sekarang teman-teman lagi indexing pelanggan nih per gardu. Jadi Ya, prinsipnya sama dengan kayak Revas nanti. ya nggak apa-apa, berarti kan kita munculkan lagi. Tapi ini dia jadi prioritas 4 loh. Karena dia di kemarin sepakatnya dia sulit, tapi dampaknya besar. Tapi memang sulit itu. Enggak. Mungkin anggarannya ada enggak gitu kan? Kalaupun ada anggarannya kayaknya belum menjadi prioritas anggaran ke sini pasti. Masih mending yang PJU pasti kan? Anggarannya belum ada. Iya. Anggarannya belum ada, tapi mereka mengambil pos di sisi ini pemeliharaan JTR. STL mungkin ya? Iya, STL. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu sulit aja dulu. Biar nanti kalaupun dia agak tinggi mau dinaikkan ke atas juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita disupport anggaran nanti itu. Nggak apa-apa, itu cocok juga, itu sulit dulu aja. Lanjut, terkait fee tadi juga membuat surat ke ULP untuk ngirimin usulan fee informan tanggal 5 setiap bulan. Oh ya, boleh. Terus potensi ancaman pelanggan ini nambah kemarin nih, kalau nggak salah tambahan. Potensi ancaman dari pelanggan kepada petugas billman setelah P2TL. Usulannya rolling petugas biar nggak ketemu orang yang sama. Boleh. Terus evaluasi pencapaian P2TL harian. Orientasinya itu target bulanan bukan harian. Terus percepatan pengadaan kontrak tahunan tapi ya. Terus multi years ini sulit besar kemarin sepakatnya. Jadi dia masuk proses 4. Anggarannya nggak cukup itu. Oke, lanjut pengadaan terbaik ini peralatan ya. Ini ada juga kalau terkait COVID uncontrollable, jadi nggak ada solusi. Terus peralatan kerja P2TL mandiri rusak karena pemakaian pengadaan peralatan. Kalau yang COVID itu pelaksanaan dengan protokol kesehatan? Protokol kesehatannya gimana caranya? Itu menggunakan masker, hand sanitizer, di dalam kontrak kan sudah tertuang tuh. Oh, udah ada? Iya, di dalam SOP kan muncul juga tuh SOP pelayanan. Berarti nggak ini ya, berarti controllable ya jatuhnya? Uncontrollable tapi ininya ada SOP yang mendukung itu gitu. Artinya kan ini nggak tahu kita kenapa enggak, tapi ada membuat SOP. Sudah ada. Udah ada. Kan kita ngikutin SOP pelayanan teknik itu. Cara mengunjungi pelanggan, terus cara mengeksekusi kan gitu. Melakukan kegiatan berdasarkan SOP dengan protokol kesehatan COVID-19 gitu dah. SOP prokes ya? Ya prokes saja, prokes COVID-19 gitu aja. Terus ini pengadaan aja. Untuk penyimpanan khusus barang bukti, pengadaan gudang lemari. Terus untuk monitoring evaluasi proses pelaksanaan tindakan pasca tidak efektif, pelaksanaan coaching dan supervisi. Terus, nah itu MBTE ya, bukan MB SAR ya? Yang mana ini? Iya. Oh, kemarin MBTE atau mau ditambah MBTE? Tambahin aja. 2 berarti? Iya. 2-nya SAR. Ini untuk kurang perluan tim ADM. Sama, kopi aja yang atas tuh.
Sama ya. Ya. Sama ke bawah juga tuh. Betul, ya kan. Mm-mm. Membuat BPM membuat BPM pasca P2TL. Ini di kita ya, Sebenarnya kita dan niaga itu, berarti tambah. ya. MSB apa satu lagi tuh? Kalau di niaga tuh di bawah apa? Mekaga Mekaga ya? ya? Mekaga. Terus MBTE sama MB SAR. MSB ya, yang atas. Oke. Ini sama problem di atas. Terus ini apa ya? PJU ya. Oh, Oke, oke. ini enggak apa terkait prosedur sosialisasi. Oke. Terus tidak ada tools metode monitoring pelanggan penerangan ekstra, membuat toolsnya atau aplikasinya atau apa gitu kemarin. Terus belum ada kontrak kegiatan multiguna, membuat kontraknya. Terus belum ada sarana Multiguna gini bukannya di niaga ya? Wah, mana? Yang multiguna nih? Multiguna. Bukannya dia masuk ke pasang baru itu? Kontrak pasang Kontrak. baru dan perubahan daya itu? Nah, itu kurang tahu aku, Bang. Kalau sekarang. Kalau dulu aku di ini ya, di rayon. Iya, itu kan masuk situ. Membuat kontrak tuh, setahu aku sudah ada kontraknya nih. Mungkin ini ya, lebih ke biar ada orang yang kalau kemarin tuh kan digabung-gabung jadi kerjanya pecah gitu kan. Nah, mungkin Itu prioritasnya apa tuh, Bud? Hah? Prioritasnya apa tuh? 322 sampai 324 itu. Sedang besar ya? Prioritas 2 ya? Masuk ya, 1-2 semuanya ini. Yang work plan itu 1-2 atau 1 aja? Sebenarnya nggak ada kesepakatan. Cuma aku kemarin ngambilnya 1 dan 2. Maksudnya aku nanya ke perencana juga nggak ada jawaban. Mereka kayak orang galop, dia ngambil kalau nggak salah prioritas 1 doang. Kita 1 aja lah, Put. Gimana? 1 aja, nggak apa-apa. Cuma dia nggak semuanya tercover di work plan DJK. Kalau aku tengok yang dari DJK itu dia 1 dan 2. Oh gitu. Ya sudah, gini aja. Nanti kamu pilih lagi 1-2 terus masuk semua ke work plan yang DJK. Yeah. Cuman yang kayak membuat kontrak khusus pelanggan multiguna ini kamu bikin 3 aja itu. Prioritas 3. Iya, karena kan nggak ada di JDCK juga itu. Dan itu juga bukan wewenang di kita sebenarnya kan. Kamu bikin 3 aja lah itu. Jadi nanti Berarti kamu lihat aja tuh yang gimana? Kalau enggak ini nggak usah sedang lah ya. Sulit. Ya 3 atau 4. Enggak, itu sedang, yang sananya sedang juga gitu. Sedang-sedang aja bikin. Oh. Biar tegal. Wih, 5. beli sama dia. Ya, sedang besar berapa? Kalau sedang besar? Hah? Oh, harus di situ ya. Iya. Ada ya. Sulit 4. Cuma ini aja pilihannya. Mendingan ininya aja dibuat sulit. Ya udah. Ini yang besar. Kalau tools ini sulit lah ya enggak? Ya. Ini enggak. Oke, enggak. Oke, lanjut. Terus terkait APP-nya, pengadaan APP khusus untuk penerangan ekstra. Ini masuk prioritas 1 kemarin. Apa itu? Oh, kayak mana Bang Ja kemarin Bang Ja? Apa ya? Mana Bang Ja? Selama ini kan main sambung-sambung aja ya. Ini dibuat khusus. Nggak tahu kemarin tuh ada. Dia sambung pakai MCB kan? Ya? Bang Reza ada? Bang Ja? Jebot. Ini kemarin gimana Bang? APP khusus penerangan ekstra? APP doang apa ada otomatisasinya kemarin ya? Di kemarin itu
Embak mengacu ke inovasi yang punya Solo itu. Di Solo, jadi memang agak sedikit dia memang alatnya itu meter, sekaligus dia pakai time switch yang digital. Jadi ketika dia diaktifkan, setelah habis masa berlaku multigunanya atau suplainya akan otomatis pindah ke meter utama si pelanggan gitu. Itu sistem yang rencana dipakai. Tapi itu memang bisa dilaksanakan di luar Padang mungkin. Jadi di Padang permasalahannya bukan di sisi ini, lebih tetap beratnya itu ke petugasnya. Nah, WO yang di Kota Padang itu sangat banyak. Sulit aja lah bikin, sulit besar. Sulit ya. Iya, nanti kalau nggak bikin program unggulan aja di semester 2 itu kan. Berarti 2 programnya tahun ini. Enggak kan? Semester 1 kan selesai tuh. Oh ya, raker nanti berarti ada lagi. Raker yang itu kan kita bikin aja program baru lagi, bikin ini aja kita. Jangan bikin susah-susah. Oke. Kalau bukan susah, kamu sendiri monitor yang susah nanti. Gereja maksudnya, bukan aku. Terus sosialisasi terkait perangan ekstra. Ini adalah biarkan aja. Ikutin aja itu. Udah ikutin aja itu. Okay. Kan bukan di kita juga nanti itu. Terus terkait parameter kesalahan setting ulang, CTPT rusak, penggantian, terus wiring itu jadi pelaksanaan rewiring, sama penggantian parameter sesuai LDKB. Itunya belum ada itunya, PIC-nya. Kerusakan komponen. Apanya Bang? Nah itu, PIC-nya belum, masih kosong. Oh iya. Terus fasilitas ruang tera terkait ini kualitas material PP kurang ya, handal karena ya? nggak disampling dulu di ruang tera kan, jadi pengadaan ruang teranya. Pengadaan dan atau upgrade itu ya? Udah ada berarti? Udah ada, tapi kan kemarin kan kalau nggak salah minta di upgrade tuh, ya nggak? Ya, iya Ja, kalau nggak salah ya. Tera sudah ada tapi minta di upgrade. Yang di UP3 ya? Iya, termasuk yang di wilayah juga. Gede juga. Kenapa aja? Di upgrade juga biayanya hampir sama dengan beli baru. Iya. Sama buat baru. Kalau malah bikin pengadaan atau upgrade itu, nanti tinggal diputuskan yang mana gitu. Oke, sekarang terkait vendor pemasangan APD kurang kompeten, dia masuk ke evaluasi kontrak. Ini kusamakan dengan tahun lalu sih. Terus, itu APP, pemasangan APP. Ini pemasangan APP aja ya? Bukan ini ya, bukan yang kontrak HAR ya? Bukan, karena kan ini apa ininya? Coba yang salah pengawatan pas masangnya gitu sih, PD doang. Oke. Yang HAR APP-nya di mana kontrak HAR APP-nya? Maksudnya? Kan kita ada juga di bawah kita tuh HAR APP. Atau mau ditambahkan di sini untuk PBPD dan HAPP? Iya. Digabung aja. Salah pengawasan. Mau digabung PIC-nya beda ya? Iya. Ditambah berarti. Bolehlah, tambah aja lah. Pelaksanaan komisi ini pasca pemasangan APP. Itu judulnya apa sih sebenarnya? Paling satunya apa sih? Oh ini. Baru ya, pasang baru ya? Stock measurement atau tingkat akurasi kurang. Bukan stock measurement sih. Akurasi kurang karena salah pengawatan. Oh, yang tadi HAR APP itu di bawah mungkin ya, kegagalan fungsi pengukuran ya? Oh, itu mungkin. Ada. Oke, udah. Nggak apa-apa lah, itu aja. Terus ini kurang pengawasan, jadi pemeriksaan pelanggan potensial di sini. Kan 3 pas judulnya sini kan. Oke. Lanjut. Terus PTPT pengadaan ini apa nih? Padanya ini ngelihat hampir belum memadai. Order ya.
Ini maksudnya yang kau lihat transaksi itu ya? Oh, Iya, ya. Monitoring ya. oh. Oke, lanjut. Terus kegagalan firmware upgrade. Hmm. Oh, proses pengangkutan transportasi nggak bagus kan, jadi rusak komponen. Ini pelaksanaan pengawasan SOP tema material sama usulan penambahan syarat metode mobilisasinya, pakai tas khusus. Oke. Untuk masa berlaku generate token, upgrade KCT sama penggantian meter pembayaran. Coba upgrade itu poin siapa itu? MSB siapa itu? Itu ganti itu. Iya, ya. Kita yang ganti. Kalau upgrade jangan kita lah. Reja, mana Reja? Iya Bang, ya kemarin SAR ya Bang, Abang bilang. Apa ini? SAR ya Pak, Bang ya? Harusnya Mekaga. Mekaga ya. Terus MBSAR. Enggak, ini aku ragu. Kalau itu tetap di TE dia. Oh, berarti dua ini yang MSB-nya. Loh, kan TE itu bukan di bawah kita, Bud. Dia kan kalau billing kan di bawah Mekaga sebenarnya. Enggak dua dia ya. Jadi gini aja. Iya. Ya, gini ya, Mekaga. Yang di bawah tuh baru kita. Oke. Kalau yang upgrade ke KCT Mekaga, kalau kita ganti meternya. Terus penyimpanan parameter nggak bagus, nggak baik tempatnya, rehab gudang. Terus pelaksanaan klaim KWH meter garansi belum konsisten secara periodik dari unit kan. Terus pengawasan distribusi returnya di sini dari ULP ke UP3 biar bisa rutin UP3 melakukan klaimnya itu. Boleh. Karena selama ini masalahnya topanya dari ULP-nya yang nggak konsisten ngirim ke UP3-nya. Terus, nah ini harap PP belum sepenuhnya mengacu pada LDKB. Monitoring doang sih ini sama ini pattern PDF kan? Oh beda. Berarti ini cuma monitoring kinerja tugas harap PP. Ya. Dan usulan penambahan sanksi di SRA-nya. TKS PJU belum seluruhnya ada di unit nomor TKS. Kemampuan investasi Pemda terbatas, koordinasi. Nah itu ada juga MBSAR juga di situ. Ini. Yang di atas juga MBSAR juga tuh 419 itu, samakan aja. MBSAR. 419 juga sama, Bud. Copy aja yang atas. Oke. Oke, selesai. Selesai ya. Nah, lanjut prioritas. Lanjut prioritas. Berarti nanti ini kosong. Nah, work plan-nya nanti berarti 1-2 aja ya. Tapi aku masukin 1-2. Berarti nanti ini di kemarin work plan ini belum ada volume ya? Belum nyusul ya? Belum. Gitu ya? Kalau kemarin kata Ren belum. Kan lagian ini belum ada. Belum fix maksudnya. Oke, perbaiki aja nanti ya. Lanjut ke Akurmit. Akurmit kan otomatis ya, cuma satu kita kan memperbaiki susu distribusi. Berarti Tar dulu, Put. 2 ya, dalam kurung atau gimana? Nanti bikin 2 aja. Tapi di baris yang sama. Iya, jadi 1 aja. Terus 2, tinggal nanti pilihannya ada 2 itu. Oke, lanjut pulut. Nah, khusus pulutnya ini dari work plan yang prioritas 1. Oh, 1 aja ya. Oke, lanjut. Mana yang bisa? Yang 1. Nah, kesepakatannya ini kan ketentuannya ini kan yang lulus pulut ini adalah yang untuk dijadikan LM dia harus TS. Terus ini semua terpenuhi kan? Iya. Oke. Sortir aja dulu kok enggak biar nggak lupa. Ada berapa kemarin? Ini
Dia 9. Kalau kemarin sih ada 12. Cuma kan tadi ada perubahan kan hilang 2 atau berapa tadi? Iya. Cek aja lagi ya Put ya. Tadi takutnya nomor-nomornya ada yang salah atau apa. Yang Nah, diambil mana nih dari kemarin? Ini LM-nya kan diambil 2 atau 3. Makanya kemarin cuma 2 ini. Ini ke Progul. Oke. Nah, judulnya ini untuk KI memonitor dan mengevaluasi proses penggantian parameter sesuai WKB. Ini kayaknya sama dengan tahun lalu. Ini sama sih. Paling di UP3-nya ya sama juga nih ya Bang ya. Paling yang itu yang apa mantra itu monitoring P2TL-nya itu kita hilangkan dari yang tahun lalu. Judul Progulnya 100% cerdas penggantian parameter prabayar karena 1 pada semester 1 2021. Kalau yang Glomet gimana, Cak? Mau tambahin juga lah Glomet, selesai kan? Kan dia cuma dikit tuh. Kalau cuma KRN 1 hanya 1933. Glomet itu masuk ke KRN itu, Bos? atau kata-katanya ditambah nggak? Boleh. Kata gimana? Di sini. Yang Progul aja mungkin ya. Tuntas Glomet dan KRN 1. Gitu. Terusnya tuntas dan Glomet lah ya. Ya. Jangan Glometnya dulu. Iya, KRN 1 dan Glomet. Ini kan KRN 1 pengecualian kan? Ya. Prabayar KRN 1 pengecualian dan Glomet. Gitu nggak, Put? Ada, Jak, kata-katanya? %, tuntas penggantian parameter prabayar KRN 1 pengecualian dan Glomet pada semester 1 2021. Gitu nggak? Kok pengecualian, Mas? Ya kan yang nggak bisa di KCT itu. Nah, nanti pas pembahasan nanti baru kita ini bahas bareng, maksudnya itu kan nanti ada yang sanggahan tuh, Bos. KRN 1 ini kan banyak 700-an, 762.000 deh. 622.000 nah, ini yang ya. khusus ganti meter yang upgrade. Nanti kita kemukakan kan dia itu di ini agak sebenarnya bukan di kita. Kemarin kan sempat juga heboh di Embaktelnya, hebohnya itu juga. Sebenarnya kalau Embaktel itu nggak bisa ngapa-ngapain dia. Kenapa? Karena itu masuk skup dia juga. Karena Bilderman itu masuk ke dia juga itu. Benar. Yang maksudnya induknya aja sebenarnya mereka tanyakan. Nah itu induknya ini. Ya udah. Oke, nggak apa-apa, itu aja, Put. KRN 1 aja. Nah, aku masih ragu yang 80.000 itu. 80.000 itu jadi nggak dipakai lagi ya berarti ya? Ja? Nggak. Kemarin kan ada 3 tabel tuh. Pertama yang 80.000, 622 dan pengecualian sama Glomet. Berarti ya. 80.000 itu nggak dilihat lagi ya? 84.000 itu nggak dilihat lagi ya? Enggak, 84.000 kan yang tahun sekarang nih. Nah, setelah itu udah difilter, jadi diciptakan kembali. Ya, rundown yang dibikin 2021 sampai 2004 itu total keseluruhan kan berapa? 762.000-an. Ya. Berarti yang KCT itu ya? Ini. Berarti KCT yang dilihat sekarang ya? Iya. Berarti yang dilihat sekarang tuh KCT dan yang pengecualian gitu ya? Berarti ya? Oke. Lanjut. Berarti judulnya tetap pakai Glomet ya? Atau enggak? Glomet ya? Tetap ya? Iya. Oke, nah berarti ini udah oke. Nanti tinggal buat PPT-nya. Nah, di PPT itu berarti ngacu persis kayak di tim 1-2 nih? Atau gimana? Kamu uraikan aja nanti yang ini. Pertama bikin susutnya. Ya, terus subnya. Itu udah dapat. Kalau di tim 1-2 itu, dia itu cuma sampai ini, ya kan, untuk mitigasinya. Nah, work plan dia itu, yang diterangkan dia itu cuma work plan Progulnya. Kita enggak apa-apa. Kita work plan jadi CK aja. Nah, untuk dari Bang Reza, Progulnya gimana? Pakai work plan juga, Bang? Abang udah ada buat, Bang? Gini aja, Put. Jadi Putra bikin aja, untuk yang urutannya kan habis itu kan work plan. Habis work plan kamu buat yang ini kan, Akurmit dan Pulut kan, muncullah dia tadi ya, yang pilihan yang untuk di LM kan. Iya. Nah, nanti work plan itu kamu buat aja yang work plan yang sesuai DJK itu, tapi volumenya masih kosong, gitu aja. Oh, berarti tampilin tabel itu aja gitu.
Kan tabel kamu sudah mencerminkan yang ini semua kan? Prioritas 1 dan 2 kan? Ada di luar ini dari. Nah, kalau ada di luar ini, gimana caranya masuk? Kalau ini nantinya work plan kita yang di DCK itu, kamu ambil aja yang versi yang quick win itu, yang ada masuk semua, nggak apa-apa. Versi laporan kita ke pusat nggak apa-apa, berbeda. Sama kayak selama ini. Jadi nanti, kalau nggak, kamu mengacu ke work plan yang lama saja, work plan lama yang versi Sumbar gitu. Gitu aja. Tuangkan aja itu. Jadi kamu capturekan saja work plan kamu, volumenya kosongkan saja nanti. Gitu aja. Gitu ya. Habis work plan, baru muncul ke 4DX. Ya. Habis Berarti 4DX, baru Progul. baru Progul. Udah itu aja lah. Berarti beda slide ya. Maksudnya beda ini ya, beda batas ya untuk Progulnya ya. Iya, iya. Kamu bikin batasan aja. Pertama bikin dari kajian risiko, habis itu muncul bawahnya dari hasil kajian risiko muncul work plan nanti misalkan. Ya kan muncul mitigasi-mitigasi. Nanti mitigasi muncul baru work plan. Habis work plan baru kamu uji Arkurmit dan Pulut. Arkurmit dan Pulut, habis itu muncullah 4DX, UP3, wilayah, dan ULP. Habis itu baru dari itu muncul lagi LM-nya yang mana diambil sama program unggul. Oke, bisa jalan sama ini aja berarti ya? Gitu kan? Nah, kok tinggal kita berempat aja nih, Put? Sinyal. Iya. Bang Haji. Sinyal error. Blank. Gestrumnet. Mana Bang Rudi? Tanggal 1 kuota masih udah habis. Tanggal 1 baru isi kuota lagi. Ya kan, Put? Halo kan, Put? Nggak kuotanya loh, Bang. Jaringan. Nah, Putra aja langsung nge-lag no. Videonya nggak berubah-berubah. Hilang dianya, cuma 2 bar, 1 bar, 2 bar. Oh, posisi salah. Pasang anten penambah sinyal atau handphonenya taruh di atas. Udah lah, nggak usah. Nanti kalau bagus, ikut raker besok. Biarin aja. Mana Bang Rudi ini? Kayak gini gimana mau raker nih besok ya? Zoom kayak gini. Bang, laptopku kayak mana tuh, Bang? Bisa Bang install ganti baru aja, Put. Abang beliinnya. Ya, duitnya dari Putra. Kan kalau beli laptop tuh ada ininya bonus Windows-nya. Atau beli Windows Ori-nya bonusnya laptop. Sama aja. Udah nggak usah yang ori. Udah waktunya juga tuh, Put. Kita pakai yang full, Bang. Bisa lah. Tapi kalau prosesornya 1,7 paling stabil itu Windows 7 memang. Oh gitu. Ya, Windows 7 dia nggak terlalu makan banyak memori. Jadi kalau Windows 10 nanti jalannya aplikasi berat. Bisa sih bisa.
Kalau kepilih, Penting pindahin aja datanya dulu, data yang di dokumen download di desktop. kayak mana pindahinnya? Aku nggak ngerti. Ya copy paste lah ke drive-nya itu. Nggak bisa diapa-apain loh bang, nggak bisa dibuka. Data-data yang di dokumen di desktop di ini di C nanti hilang. Nggak bisa dibuka loh bang, serius. Nggak bisa diapa-apain. Abang tengok Maaf nanti ya, kok masuk. ternyata handphoneku mati. Hal, Hah? Ja, besok siap-siap loh, Ja ya. Jangan sampai Ah. nanti kendala teknis, kamu harus siap-siap juga presentasi, jangan-jangan nanti. Nah, ini udah ada niatan berarti ini. Dan sorry aku bukan niat, cuman jaga-jaga itu aja. Iya. Sampai mana tadi ya? Ini udah ada ancang-ancangnya masalahnya Put. Kalau tahun Agustus kemarin sinyal masalah itu Sumatera karena kalau besok nih handphone hang rusak. Habis pulsa, habis kuota. Tanggal 1 bos, tanggal 1 mana habis kuota. Iya. Aduh. Oke, sampai mana tadi? Aku lupa lagi. Sampai mana tadi? Aku udah ngomong-ngomong kok nggak gerak-gerak itu kan. Ternyata mati Progol. handphoneku. Yang apa Progol ya? waktunya ini langsung ke Progolnya barengan. Tinggal PPT Progol lagi. Oke. Iya. Iya. Sama yang kemarin diminta Pak Gusrianto udah, Cak? Udah kamu kirim, Cak? Yang evaluasi udah kirim 2 kali PPT Udah ya? sama PDF-nya udah diterusin ke GM. Tinggal yang Progol yang ini barusan Pak Agus nelfon yang rencana Progol 2021. Dibuat work plan-nya juga kegiatannya? Kalau waktu bulan Gini aja ya, buatkan aja, Jak. Coba. Kamu catat lu poinnya di kamu nanti. Bikin aja satu slide Progol 2021, judulnya tadi, terus yang dilakukan pertama, melakukan pemilahan. Melakukan pemilahan terkait dengan meter glomet sama yang KRN 1 yang pengecualian. Habis itu melakukan pendistribusian. Sudah, habis itu melakukan penyiapan material. Habis penyiapan material, koordinasi tentang pelaksanaan atau vendor. Bikin aja work plan-nya nanti tanggal berapa gitu. Terus habis itu melakukan penggantian. Kasih aja rank sampai dengan Juni. Habis itu melakukan evaluasi setiap minggu nanti. Nah, gitu aja. Kamu tarik dari hari ini, kira-kira kamu kapan misalkan? Minggu pertama melakukan pemilahan, minggu kedua melakukan tahapan tadi yang aku sebutkan tadi. Itu aja lah mungkin. Kalau dia, mana work plan-nya? Itu work plan-nya. Pasti kan itu ditanya tuh, bagaimana work plan Progulmo? Timeline-nya, itu timeline-nya. Udah siap kita kan? ya. Kamu buat aja dulu konsepnya, nanti japri ke aku, biar tak cek. Udah aja. Ada lagi mungkin yang lupa? Dari Putra khususnya? Membuat PPT? Sejauh ini itu dulu, nanti aku kabarin Ya. lagi. Alurnya udah copy ya, Putra? Minimal itu dulu. Kok Putra nggak nyampein ke Bos Rudi, Put? Ke abang aja sampein. Apa tuh? Yang mana? Tadi Bos Rudi lepas ngilang disampaikan masalahnya. Sekarang Bos Rudi muncul nggak sampai masalahnya. Berarti udah selesai direja, itu aja. Kan tawannya begitu. Enggak gitu. Gitu. Apa? Gimana? Yang mana bang? Aku tuh lupa. Laptopnya rusak tapi. Oh, yang di kantor. Ambil di kantor. Pakai yang di kantor, Put. Di laci. Oh udah, ini udah aku bawa ini laptop kantor kali, udah aku pakai. Oh iya. Ya pakai aja dulu itu. Kemarin aku kantor ngambil ini sekali. Jangan yang kantor, Put. Tapi minta beliin. Oh gitu. Tapi abang ini. Kita semua kan semua ya beli laptop kantor. Tapi kalau susah pakai aja yang itu yang di laciku, Put. Enggak, yang laci aku. Oh ya sudah, nanti kalau ada yang mau pakai di laci aja aku simpan itu. Oke ya, coba dibuat dulu nanti sambil jalan. Kalau memang butuh koordinasi langsung ke saya, japri saja. Kalau saya nggak respon, miss call aja. Nanti yang setelah fix nanti baru di grup. Pak Arif ngajak Tifon.
Kapan? Yang ini katanya. Oh ya, tentang KM-nya Oh, UP3 ULP gimana? Kemarin dibahas nggak? oh, nggak jadi dibahas karena yang banyak perlu ini kan cuma yang di teknis embakjar yang perlu kita ini kan. Kalau yang kemarin kan di embakjar cuma P2TL sama susut kan, sama Oke. HRTP kayaknya kemarin udah ini ya bang ya, udah fix ya bang ya. Udah, Yang sudah fix, coba kirim ke aku lagi. Nanti aku kirim di grupnya mereka. Aku minta di review ada tanggapan nggak gitu. Itu aja lah ya. Yang paling embakjarnya itu. Iya, iya. Nggak, ini aja yang sudah fix kemarin. Kan aku nggak tahu nih terakhir gimana. Kirim aja lagi yang baru. Nanti aku kirim ke semua embakjar sama embate-nya. Ada tanggapan nggak dengan kinerja ini? Karena nanti mau di launching ini. Itu aja lah ya. Dari Reja atau Putra nanti. Untuk yang kinerja, biar aku japri masing-masing. Ini Pak Gusrianto barusan WA. Ja. Ya. Sudah ada PPT review Progul 2020, Bos. Jam berapa, Bos? Ini 9.57. 9.57 ini 11.14, Bos. Dia WA aku barusan 9.57. Tadi itu. Kamu kirim kapan gitu kan? Tadi udah email, habis itu udah dicek sama Pak Gus. Yang di email kan PDF. Habis itu Pak Gus minta lagi yang PPT-nya. PPT udah kirim lagi di WA. Udah thanks katanya. Tinggal nungguin 2021. Oke. Siap. Berarti aku yang lambat bacanya ya, berarti. Oke. Udah clear lah pokoknya ya. Ya, tinggal Atau kamu 2021 teruskan juga aja. lah ke aku. Teruskan ke aku. Ya. Yang kamu kirim. Oke, itu aja ya. Di grup Ada lagi aja, mungkin bang. yang perlu dibahas? Ya. Aku Cukup ya. Hmm. Oke. Dari Dani, Pak Ji mungkin? Oke, cukup Rudi. Cukup ya. Dani, gimana Dan? Bang Dani bayangannya aja tuh. Oke. Dani? Lagi nggak ada mungkin ya? Belakang mungkin ya? Raja cukup ya, Jak? Cukup. Oke, kalau cukup kita selesaikan dulu di sini. Nanti kalau memang kita mau bahas lagi, nanti informasi di grup saja ya. Kalau memang butuh lagi pembahasan di Pikon, paling sore lah ya mungkin, habis asar atau sudah asar lah mungkin kita bahas bentar. Kalau memang butuh lagi bahas. Atau sebelum asar gitu. Kalau memang tergantung dari Putra lah. Kalau Putra udah siap, nanti kita lihat kirim di grup. Kalau memang kita mau bahas gitu. Termasuk yang Reja ya, work plan. Nanti si Putra nanti tinggal memindahkan saja dari work plan program unggulan itu ke dalam PPT-nya Putra nanti. Jadi untuk yang work plan Progul 2021 Reja yang buat, nanti Putra tinggal menambahkan di program EPMSD untuk yang PPT secara keseluruhan. Terus satu lagi untuk yang susut ke Pak Arifnya, nanti Putra tolong tampilkan 2 berdasarkan AP2T, yang keduanya berdasarkan nota dinas tanggal berapa itu dari pusat itu. Itu aja mungkin. Kebetulan aku enggak ada nih, Put, diajak Pak Arif. Aku yang belum lihat, tapi kalau Putra diajak, ya itu aja pesanku. Sampaikan saja. Bukan aku yang diajak. Loh, aku nggak ada WA-nya. Dari Galop. Nggak ada informasi. Karena nggak ada informasi, ya udah aku serahkan ke Putra aja, berarti kan biasanya gitu. Gitu aja ya, kita tunggu informasinya. Itu ya mungkin, terima kasih rekan-rekan semua. Semoga kita ring 2 ini, untuk ring 1-nya semua negatif, kita juga menjadi negatif mudah-mudahan. Terus kita dalam seminggu ini persiapan raker, baik dari praraker maupun raker bisa berjalan dengan baik. Teman-teman juga dipermudahkan dalam melakukan kegiatannya. Untuk kedepannya kita akan bicarakan lagi setelah raker terkait dengan kinerja juga, terkait dengan bentuk LM, terkait dengan kegiatan MMSD ke depan yang memang belum optimal, mana yang optimal nanti kita tingkatkan lagi. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Sekali lagi kalau ada nanti informasi paling sebelum asar atau setelah asar kita ulang lagi kalau memang PPT-nya sudah siap dari Putra. Itu aja mungkin, terima kasih sekali lagi. Saya Ari, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya langsung izin keluar ya. Semua ya. Baik, makasih semua. Ada nih lalu aja. Alah. Ya kaman. Terlama nama. Terlebih tahu ini dah. Hah? Terlebih tahunya ring duo. Apa tuh? Tak ada baca malam ni dah. Telepon tak lah aktif nomornya dah. Nyering dua pertemuan hari Kamis tuh. Kena cek apa mah? Nongkrong semua Gatot. Hari Kamis. Hari rasanya hari Selasa tu sebutlah semua Yudi. Ya awak lah ya sobo pas mayudikan tuh lah ya sobo. Yang mau tahu kan. Malah masuk ring satu cara ring dua soalnya. Hari Sabtu kan dicuki. Nah, rasa ya. Tapi si Dani lah tambahnya apa bang? Di grup lah di apanya tambah namanya. Tadinya kan tu aja. Hah? Tadi kan tu aja. Tuh pulang aja lihat. Pulang tu. Di awal itu lah Rano Cile sampai malam nak doa di BN Amos itu kan masuk ring 2. Itu kalau naik masuk nama ring 2 tuh orang SDM tuh mikirnya WFO kan. Itu kalau distribusi tinggal kalau masuk soleh ini dua soleh itu Silakan masuk ini. alon dah. Jadi tahu tu maka Bosudi minta ambil PLH tu ah. Ya, PH siapa Bang Nob Mana? Nanti Dedi masuk satu batang rencananya tanggal 1 masuk. Telepon dah ni malam ni tak ada dah. Tak aktif nomor. Ini aktif nomor Tadinya dah tahu. kalau masukkan tu aja lagi ni. Ya. Tadi saya tahu kan. Itulah. Nah, bang, lanjut bang.